Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IMTV di rumah. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Dimas Khairullah bisa berjumpa lagi di teman-teman di acara Podcast on TV, special event talk show layanan pertanahan elektronik kali ini. Nah, kalau sahabat IMTV lihat, saya nggak sendiri nih. Ada bapak-bapak yang sangat luar biasa, jadi kita kenalan dulu nih satu-satu. Yang pertama ada yang terhormat Bapak Insinyur Sigit Rahmawan STMM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Selamat siang Bapak. Selamat siang, pemirsa ini. Oke, kemudian di sebelah Bapak Sigit ada Bapak Imam Sutaryono selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Selamat siang pemirsa TV dimanapun saudara bisa berada. Kemudian di samping Pak Imam sudah ada Bapak Warto selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Selamat siang Bapak. Siang, salam sehat. Oke, gimana nih kabarnya Pak? Sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya Bapak yang udah meluangkan waktu untuk sahabat IMTV di rumah. Kita akan menggali banyak informasi dan edukasi bersama narasumber kita yang sangat luar biasa pada kali ini. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui ya Bapak, ini udah akhir tahun nih Bapak. Udah mau masuk beberapa minggu lagi kita akan memasuki tahun 2024. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, di sepanjang tahun 2023 secara garis besar apa aja nih Pak yang sudah dilakukan oleh Kantor Pertahanan Kota Semarang Pak? Terima kasih Mas Dimas ya. Jadi dalam tahun ini kita memang melaksanakan tupoksi kantor pertahanan dalam rangka melayani masyarakat dalam rangka administrasi pertanahan. Jadi core bisnis BPN adalah melayani masyarakat di dalam administrasi pertanahan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga menyelesaikan program strategis. Ada PTSL, kemudian ada sertifikasi BMN, surat auditor, dan juga memang kegiatan-kegiatan rutin di samping masalah peralihan, kemudian masalah administrasi pertahanan, kita juga ada penanganan sengketa, perkara, konflik yang ada di Kota Semarang, dan juga tata ruang. Oke Bapak, tadi udah di-spill nih teman-teman semuanya. Ini Mas pengen tahu lagi nih Pak, terkhusus Bapak, kita udah mau masuk 2024 nih Bapak. Apakah dari Bapak ada catatan-catatan khusus nggak Pak sepanjang tahun 2023 ini terkait konflik agraria yang terjadi selama ini Bapak? Apakah secara kuantitas ada peningkatan terkhususnya di Kota Semarang atau bagaimana ini Bapak? Kalau kuantitas sih jelas ada ya, kuantitas. Ya, akan tapi memang biasa sepanjang tahun 2023 ini memang dibanding dengan 2022 ya memang ada kuantitas, cuman untuk kualitas ya saya pikir masih bisa kita tangani yang untuk sengketa dan konflik. Mungkin itu Pak Imam bisa nambah? Ya, dari Bapak Imam mungkin Bapak ada catatan khusus mungkin Bapak? Ya, jadi catatan khusus kami, saya kira kalau tadi disampaikan Pak Akan terkait dengan catatan akhir tahun, tapi lebih spesifiknya ini kayak masalah sengketa ya. Oh, sengketa ya Pak. Jadi berdasarkan data di kami, bisa kami gambarkan sebetulnya kalau di Kota Semarang itu masalah catatan mungkin itu sengketa, konflik, perkara itu ya memang nggak pernah habis. Karena apa? Ya semua orang itu kan membutuhkan tanah, sehingga di situ ada hal-hal yang mungkin secara ketentuan regulasi itu banyak yang mungkin kurang dalam implementasinya. Misalnya dia merasa menempati selama ini. Dasar menempati menguasai itu apa? Nah, di atas tanah apa? Punya alasannya apa? Sertifikatnya ada tidak? Itu di sisi satu. Di sisi lain kita akan bicara, oh legal standingnya, oh ini sudah sertifikat. Apakah ini di atas aset? Dulu proses penerbitannya seperti apa? Saya kira itu hal-hal yang akan muncul tidak hanya di Kota Semarang saya kira, tapi kalau bicara ekskalasinya memang ya Kota Semarang cukup menonjol itu. Tapi menurut saya kalau kita evaluasi di tahun 2023 saya kira nggak ada case-case tertentu yang sampai berkepanjangan ya. Saya kira
masalah sengketa di Kota Semarang itu masih dalam batas-batas kewajaran, artinya masih bisa mungkin diselesaikan melalui mediasi. Kalau tahapan mediasi itu kemudian tidak selesai, ya kita serahkan masing-masing pihak itu silakan untuk melakukan persengketaan lewat lembaga peradilan. Jadi hal-hal yang spesifik, apalagi yang menurut saya kira nggak ada. Masih di batas wajar ya Bapak ya di Kota Semarang ya. Kalau volume jumlah memang ya Pak, ada peningkatan ya Bapak ya. Ya. Dari Bapak Warto sendiri ada catatan khusus Pak di sepanjang tahun 2023 ini Bapak? Oke, pada prinsipnya permasalahan pertahanan di Kota Semarang secara kuantitas tinggi, kuantitas. Tapi dari segi kualitas pada umumnya mayoritas adalah pengaduan. Yang notabene MB-nya adalah berkaitan dengan masalah administrasi yang perlu kita tindak lanjuti. Tapi pada signifikannya kegiatan-kegiatan itu bisa kita tindak lanjut dan bisa kita laksanakan, intinya itu. Oke Bapak, nah itu ya Sobat IMTV di rumah. Nah Pak, Dimas pengen tahu nih Pak, kan tadi secara kuantitas ada peningkatan ya Pak. Nah rata-rata nih Pak, apa sih Pak yang memicu konflik tersebut? Masalah utamanya yang Bapak temui ini apa ini Bapak? Ya sebenarnya kalau mungkin saya jelaskan dulu terkait dengan istilah ya. Jadi iya, Bapak. Pertanahan itu ada istilah namanya sengketa, perkara, kemudian konflik agraria. Kalau sengketa itu adalah memang ada permasalahan antara dua pihak, baru permasalahan kemudian diadukan ke BPN, kemudian kita tangani, itu baru masalah. Kemudian kalau yang namanya perkara itu sudah masuk ke ranah pengadilan atau penanganan pengadilan. Kemudian konflik itu adalah ya permasalahan pertanahan yang melibatkan masyarakat. Ya, jadi itu. Ya. Untuk konflik itu memang di Kota Semarang tidak ada Pak. Oh tidak, alhamdulillah tidak ada ya Pak ya. Yang banyak adalah perkara dan sengketa. Terus kemudian terkait dengan apa yang menjadi perkara atau sengketa di Kota Semarang itu, pertama karena memang masalahnya itu bahwa nilai tanah di Kota Semarang itu kan tinggi Pak. Tinggi ya Pak ya. Yang pertama yang memicu kemudian terjadi sengketa, sehingga ada manipulasi, ada ini mungkin ada sengketa terkait dengan mungkin hutang piutang ataupun penggelapan dan lain-lain itu kan. Kemudian yang kedua memang mungkin ya terjadinya banyak hal yang memang secara administrasi kita itu memang masih ada kelemahan secara administrasi, misalkan peta, kemudian sehingga tumpang tindih sertifikat itu masih ada, sehingga itu kan perlu diselesaikan. Oke Bapak. Itu. Nah Bapak, kabarnya kami mendapatkan kabar kalau pelayanan pertanahan ini udah masuk ke ranah elektronik ya Bapak ya. Nah tujuan dari pelayanan ini elektronik ini apa Pak? Sebenarnya apa sih Pak yang diharapkan dari BPN Kota Semarang terhadap layanan elektronik ini Bapak? Kalau layanan elektronik sebenarnya tujuannya itu adalah kita kan kita ke depan, sekarang yang sudah itu kan layanan digital, layanan elektronik itu kan keharusan ya. Jadi dalam rangka kita masuk ke dunia, katakanlah dunia pelayanan yang bertaraf internasional ya, kita ke kancah internasional kan harus layanan elektronik. Jadi tujuannya memang pertama itu. Kemudian ya kita sudah mulai dengan adanya Permen ATR nomor 19 tahun 2020 itu kita sudah ada layanan informasi tentang pertanahan, dan mungkin nanti detailnya bisa Pak Imam Sutarjo nih karena untuk layanan-layanan yang elektronik tadi itu boleh kami limpahkan ke Pak Imam ya Pak. Oke, mungkin Bapak Imam bisa menjelaskan kepada sahabat IMTV nih Pak. Baik Mas Dimas dan seluruh pemirsa MTV yang dimuliakan. Jadi perlu saya tambahkan, latar belakangnya saya kira yang pertama itu sesuai dengan visi misinya Kementerian ATR sendiri ya, bahwa di tahun 2024 ini bahwa pelayanan di bidang pertanahan itu harus berstandar dunia. Yang kedua tentunya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Ya kan, sekarang masyarakat itu kan kepengen pelayanan itu tepat waktu, ada kepastian ya. Kepastian mengenai persyaratan, kepastian mengenai biaya, kepastian mengenai jangka waktu, kemudian di situ di dalamnya ada transparansi dan lain-lain kan. Sekarang eranya seperti itu tadi tuntutan masyarakat, sehingga awalnya sebelumnya kita jadi flashback ke belakang sedikit ya, kita jadi berkah dari COVID gitu ya. Pak Kakan itu melihat beserta teman-teman kami diajak melihat situasi misalnya loket kita. Nah, kenapa loket kita? Karena kantor pertahanan Kota Semarang itu adalah salah satu kantor pertahanan dengan jumlah layanan mungkin 5 atau 10 terbesar di Indonesia. Besar ya Bapak ya? Iya, layanannya rata-rata itu bisa 17 sampai 20 ribu per bulan, ya kan? Nah, suatu saat itu memang Pak Menteri juga pernah berkunjung ke kantor pertahanan Kota Semarang, kemudian Pak Sekjen itu melihat loket kita, awalnya itu heran karena seperti pasar katanya. Jadi kalau kita lihat di bank-bank itu, kalau di tanggal muda itu antrian itu luar biasa, orang mengambil pensiunan dengan segala hal yang terjadi, antriannya kan luar biasa. Nah, di Kota Semarang gambarannya seperti itu awalnya. Kemudian kita yang kedua, waktu itu kita pernah ditegur juga waktu COVID. Itu PPN kok masih bergerombol gitu kan, masih banyak orang ngantri gitu kan, banyak, sehingga Pak Kakan memerintahkan kepada kami, kemudian kita diskusi dengan teman-teman IT. Mereka, kalau saya Pak Kakan itu kan udahlah, lainnya itu kan di zaman kolonial gitu ya. Betul. Jadi mungkin sudah terlalu tua untuk memikir itu, tapi sebetulnya saya dengan Pak Kakan, Pak Warto juga tentunya ya kepengen disebut milenial juga kan. Sehingga kami ajak teman-teman IT itu untuk bagaimana sih agar kita bisa tidak bertatap muka ya, tetapi pelayanan tetap bisa masuk, tetap jalan. Akhirnya kita temukan yang namanya loket, diawali dari loket. Jadi semua pelayanan itu cukup, pemohon itu tidak harus datang ke kantor pertanahan. Terciptalah yang namanya loket Lentera waktu itu, sehingga waktu itu masih terbatas pada kuasa. Jadi yang bisa masuk ke aplikasi Lentera kita, khusus loket itu ya memang kuasa, dalam hal ini adalah PPAT. Jadi semua PPAT itu dalam mendaftarkan berkasnya itu ya cukup dari rumah. Semua dokumen itu harus di-scan, kemudian di-upload di sistem. Loh, kenapa? Kenapa sih dokumen itu harus di-scan, di-upload? Nah, kalau kita lihat dokumen di BPN, Bang, lihat kantor warkahnya itu 2-3 lantai sekarang mungkin nggak cukup, karena satu dokumen, misalnya dokumen peralihan permohonan, bisa setebal itu. Tebel banget ya Pak. Bagaimana kalau 10.000, 20.000 per bulan, kalikan per tahun, mau berapa tahun lagi? Sehingga disitulah kita butuh yang namanya sekarang era digitalisasi, harus paperless, semua di scan, di upload. Jadi teman-teman itu yang dulunya di front office itu ketemu dengan pemohon, ngoreksi berkas satu-satu, kita itu cukup ngoreksinya hanya di belakang layar, pakai komputer, lihat, kalau sudah setuju, disetujui, kemudian kita kirim berkasnya melalui email, kemudian terbit SPS, kemudian dibayarkan PNBP-nya, baru kita proses. Awalnya seperti itu, dan ini sudah menjadi layanan di tingkat nasional, saya kira, dengan loket elektronik. Semua kantor pertahanan di seluruh wilayah Republik Indonesia ini sudah menerapkan yang namanya loket elektronik. Kemudian bagaimana prosesnya di back office-nya? Di back office-nya mungkin ini juga sudah nasional, diawali dengan hak tanggungan secara elektronik, ya kan? Jadi orang memasang hak tanggungan, menjaminkan tanahnya yang berupa sertifikat itu untuk meminjam uang di lembaga perbankan itu sekarang juga sudah melalui elektronik, sertifikatnya itu sudah elektronik gitu kan. Itu diawali dari situ, tetapi sesuai dengan instruksi Pak Menteri, kemudian juga regulasi tadi disebutkan Pak Kakan juga mengatur. Sekarang setidaknya kita itu sudah punya 4 layanan yang sifatnya elektronik, yang online. Misalnya apa? Pengecekan sertifikat itu, masyarakat itu nggak harus datang ke kantor, silahkan daftar online, dan produk hasil pengecekannya, outputnya itu nggak berupa ini loh hasil, tidak, itu juga tetap di sistem. Silahkan, kalau atau membutuhkan di print,
Kalau tidak, ya tetap tersistem. Tapi mereka bisa melihat, misalnya pengecekan. Terus kemudian SKPT, itu juga sudah seperti itu. Kemudian zona nilai tanah, kemudian hak tanggungan tadi. Setidaknya 4 lah yang kita sudah melakukan seperti itu. Nah kemudian di perkembangannya, sesuai dengan perintah Pak Menteri, kita sekarang itu ada 7 layanan. 7 layanan yang harus bersifat elektronik, kemudian jangka waktunya juga ditentukan. Di 4 pelayanan tadi masih ditambah 3 lagi. Yang pertama tadi SKPT. Kalau kita bicara jangka waktu, berapa sih waktu pelayanan untuk SKPT? 1 hari, Mas. Jadi orang daftar SKPT itu wajib hukumnya bagi BPN untuk mengeluarkan produk, apapun produknya, itu ada diberikan hanya jangka waktunya 1 hari. 1 hari ya Pak ya? Kemudian pengecekan, ini juga sudah elektronik, itu juga hanya 1 hari. Kemudian ada roya. Lah roya ini ada 2. Jadi kalau orang utang bank sudah selesai, utangnya sudah selesai, kemudian diroya. Ini ada 2. Kalau dulu hak tanggungannya manual, royanya tentunya juga manual. Lah ini BPN hanya diberikan waktu 3 hari. Kalau roya itu jangka waktunya hanya 3 hari. Tapi kalau elektronik, dulu hak tanggungannya elektronik, ini royanya juga sudah tersistem secara elektronik. Berapa jangka waktunya? Cuma 1 hari. Jadi 1 hari itu sudah clear. Nah kemudian layanan lainnya hak tanggungan tadi, kalau dulu regulasi mengatakan di undang-undang hak tanggungan bahwa lahirnya hak tanggungan itu adalah maksimal hari ke-7. Hari ke-7 ya. Kalau sekarang adalah maksimal hari ke-7. Nah, terus kemudian layanan tambahan yang lain adalah pendaftaran SK. Jadi kalau ada permohonan sertifikat melalui SK pemberian hak, ada perpanjangan hak guna bangunan, ada pembayaran hak bangunan, SK-nya itu didaftarkan dan jangka waktunya hanya 5 hari. Kemudian perubahan hak, ini yang rame nih, yang lagi marak adalah perubahan dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Nah, ini waktunya berapa hari? Cuma 5 hari. Ini yang lagi rame. Sehingga di 7 layanan kita yang 7 layanan itu rata-rata per bulan, layanan yang 7 tok itu sekitar 12.000 per bulan. Dan sistem kita sekarang sudah diawasi dari pusat dan sekarang kan orang sukanya warna-warna. Jadi ada hijau, ada merah aja ada 2, ada yang merahnya tebal, ada yang merahnya nggak tebal, kemudian ada kuning. Nah disitulah kita itu akan tahu, oh proses layanan peralihan hak saya hari ini skornya berapa, warnanya apa. Dan jangan lupa Pak, setiap pengguna layanan kalau produknya sudah jadi itu diberitahu melalui WA. Yang WA bukan Pak Kakan, bukan saya, ya. Jadi sistemnya Pak ya. Jadi bahwa pelayanan peralihan hak saudara dengan nomor berkas bla 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 ini sudah selesai, silahkan ambil di loket penyerahan. Jadi sistem kita seperti itu. Jadi ini Mas Dimas dan para pemirsa yang ada di masyarakat semuanya. Jadi ini tambahan mungkin pengetahuan bahwa BPN itu sudah banyak melakukan perubahan-perubahan dan masyarakat berhak untuk tahu, untuk tahu informasi-informasi yang seperti ini. Jadi mungkin ini saya terima kasih telah diajak untuk talk show dalam rangka ini, juga bagian dari kita untuk punya kewajiban mensosialisasikan hal-hal yang baru yang terkait pelayanan di bidang petanaan kepada masyarakat. Saya kira itu. Oke Bapak. Sebagai tambahan ya, Bapak. Kemarin itu kan Pak Presiden itu meluncing sertifikat elektronik baru hari kemarin. Ya, jadi di Kementerian ATR itu sudah kita sudah oleh Pak Presiden itu sudah di launching bahwa kita sudah mulai membuat sertifikat elektronik ya Pak ya. Dari Bapak Warto ada tambahan Bapak? Iya, prinsipnya gini, bahwa kegiatan ke depan kaitannya dengan layanan elektronik itu yang seperti saya katakan tadi artinya kewajiban dan tuntutan masyarakat. Artinya dengan adanya pergeseran yang dari konvensional, artinya tatap muka dari masyarakat datang ke kantor, nantinya dengan layanan elektronik masyarakat cukup dari rumah. Istilahnya nanti
dunia dalam genggaman istilahnya itu. Artinya masyarakat itu cerdas, dari rumah bisa jalan. Nah, dari kantor BPN sebagai back office atau memberikan pelayanannya, ada basis datanya, siapkan artinya kita benar-benar nanti dengan layanan elektronik ini kita tidak akan tatap muka, cukup dengan main data dari rumah ke rumah, artinya tidak pernah bertemu lagi orang ke orang, tapi prinsipnya tidak mengurangi substansi dari hukumnya atau substansi dari pelayanannya, sehingga masyarakat terlayani dengan baik, pekerjaan juga tidak tatap muka tapi bisa terakomodir semuanya, prinsipnya itu. Nah, gitu ya sahabat IMTV di rumah, kita udah dapat insight baru bahwa sebenarnya ini emang sebuah keharusan ya Pak ya, untuk layanan yang udah berskala internasional ya Pak ya. Kemudian ini teman-teman kalau kita lihat ini sangat menghemat waktu sekali ya Pak, seperti yang Pak bilang tadi, yang seharusnya 3 hari sekarang menjadi 1 hari gitu. Dan teman-teman nggak perlu datang ke kantor, cukup di rumah saja gitu ya Pak. Nah, Dimas pengen tanya nih Pak, masalah respon masyarakat selama ini, apalagi kan selama ini masyarakat untuk mengurusnya itu konvensional ya Pak ya, atau masih datang ke kantor, terus sekarang udah perubahan dari konvensional ke elektronik. Gimana Pak respon masyarakat terkhususnya di Kota Semarang ini Pak? Kalau responnya memang ya yang jelas sekarang itu yang dulunya ramai, sekarang kan jadi sepi ya Pak. Artinya, tapi tetap volume pelayanan masih tetap banyak gitu kan. Nah, sehingga ya mungkin responnya sekarang ini mungkin masyarakat tidak perlu datang ke kantor gitu kan. Kemudian kalau respon yang sesuai dengan apa survei itu mungkin ya kita survei IKM atau IPA, jadi indeks kepuasan masyarakat itu memang ya sesuai dengan yang disurvei kita itu sudah nilainya sudah 90 ke atas. Jadi wah, luar biasa ya Pak. Masyarakat sudah ya, puas ya kalau puas bisa, dengan ini, dengan pelayanan di kantor pertanahan. Oke Pak, ini tadi terkait PTSL nih Pak, atau pendaftaran tanah sistem lengkap. Nah, untuk PTSL ini sejauh ini di Kota Semarang ini bagaimana Pak perkembangannya Pak? Kalau PTSL ini kebetulan Pak Imam nanti yang sebagai yang menggawa Bapak Imam lagi Pak. Pak Warto koordinator. Oh gitu. Saya jawab secara umum dulu. Oh siap Bapak, nanti kita main sama Pak Imam sama Warto ya Pak. Jadi PTSL ini untuk Kota Semarang itu kan setelah kita lakukan PTSL selama 3 tahun ini dengan anggaran dari pemerintah kota ya, dari APBD kota, kemudian diberikan ke kami, itu memang sekarang tahun ini tinggal sekitar mungkin 1% yang belum bersertifikat. Artinya kita sudah melakukan pendaftaran tanah ya melalui PTSL sampai dengan tahun 2023 ini mungkin nanti tinggal sekitar 1% lagi gitu, dari sejumlah bidang tanah sekitar 650 ribuan ya, 65 atau 60 ribuan lah gitu, sehingga nanti tinggal sekitar kalau 10% ya sekitar tinggal 7 sampai 8 ribu lah gitu. Nah ini yang kita kerjakan dan ini akan kita selesaikan di tahun ini gitu kan. Tapi nanti detailnya monggo Pak. Pak Imam. Oke Pak. Secara detail nih Pak Imam dan Pak Warto lagi nih Pak. Dari Bapak Imam dulu silakan Bapak. Jadi baik Mas Dimas dan para pemirsa sekalian. Kalau bicara PTSL tadi disampaikan Pak Kakam. Jadi mungkin kalau di Jawa Tengah mungkin ya satu-satunya kantor pertanahan yang anggaran PTSL-nya itu dapat hibah dari pemerintah Kota Semarang, dan mungkin ini tahun terakhir ya Pak. Kenapa tahun terakhir? Ya catatan kami ya memang udah habis gitu ya. Tapi baik mungkin hitung-hitungannya kita bicara data, kalau jumlah bidang tanahnya tadi sampaikan Pak Kakan sekitar 650 ribu. Nah, 650 ribu yang belum bersertifikat itu tinggal 1%. Jadi rata-rata tanah di Kota Semarang itu tanahnya sudah sertifikat semua. Jadi nyari tanah yang belum sertifikat itu agak susah. Jadi data kami itu 1% itu angkanya setara dengan 7 ribuan lah. 7 ribuan. Nah, saya tadi di acara yang lain juga menyampaikan bahwa angka 7.000 itu selalu kita sampaikan. Ini yang seperti apa sih di 7.000? 7.000 itu tersebar di 16 kecamatan, tersebar di 177 kelurahan yang
ada di wilayah Kota Semarang, sehingga per kelurahan itu datanya nggak sama. Ada yang satu kelurahan mungkin kurangnya 100, ada yang kurang 200, ada yang kurang mungkin di bawah 100. Lah, penyebaran angka-angka itu kan kita harus cari. Yang 100 bidang belum bersertifikat di kelurahan A itu titiknya, lokasinya di mana saja. Itu yang mungkin kita agak kesulitan. Itu di sisi lah, di satu hal. Di sisi yang lain, bahwa angka 100% itu sering saya menganalogikan dengan rambutan. Jadi rambutan yang merah-merah, yang manis itu sudah habis, sudah jadi sertifikat semua, baik sertifikat hak milik maupun sertifikat yang berjangka waktu. Kemudian yang grade kedua, yang kuning-kuning agak kecut ini juga sudah habis. Nah, sisa 1% setara 7.000 adalah tinggal yang kecut-kecut, yang pahit, yang banyak semutnya, warnanya hijau, pokoknya yang nggak enak. Tetapi apakah itu harus kita selesaikan? Ya wajib kita selesaikan. Sehingga dikaitkan dengan program PTSL itu akan memberikan arahan juga. Yang pertama itu adalah aset harus kita selesaikan, karena ini juga merupakan dari KPK ya, perintah bahwa terutama aset itu harus kita selesaikan di tahun 2022 kalau tidak salah, apa 2021 gitu kan. Kita itu berhasil menyelesaikan sekitar 25.000 tanah asetnya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Semarang. Kemudian di tahun 2023 ini kita itu mungkin angkanya nanti di akhir PTSL ini sekitar 600-an lah, 600 sertifikat. Nah, sisanya tadi ya tadi yang akan kita selesaikan itu mudah-mudahan di akhir tahun ini selesai ya Pak. Ya, tetapi ya karena terus terang aja yang PTSL ini memang agak riskan juga. Karena apa? Banyak aset atau tanah yang sementara ini mereka dikuasai atau diduduki atau ditempati oleh masyarakat, tetapi legalitasnya, alas haknya itu mereka mungkin dokumennya tidak lengkap atau tidak ada, atau mungkin tercatat sebagai asetnya. Lah, mungkin ini yang perlu digagas khusus. Saya kira kalau PTSL dari tahun ke tahun itu kita selalu memenuhi target gitu kan, dengan target yang ditentukan oleh pemerintah. Tetapi yang sisa ini memang harus ada sebenarnya regulasi sudah mengatur, ketentuannya sudah jelas. Tinggal implementasinya ini mungkin yang nanti akan kita sosialisasikan kepada masyarakat tentang hak di atas hak. Jadi aset itu bagaimanapun juga tetap aset kan, nggak bisa dikalikan, dipindahkan, apalagi dijual kan, kira-kira seperti itu. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang selama ini itu telah mungkin menempati secara turun-temurun? Nah, solusinya adalah hak di atas hak itu. Jadi sertifikat induk nanti di sertifikat atas nama pemegang aset, sedangkan di atasnya melalui satu kerjasama dengan pemegang aset bisa diterbitkan sertifikat di atas hak tadi. Dan bagaimana fungsi sertifikat yang diterbitkan di atas hak? Sama sebetulnya, hanya dia bisa dijual tidak? Bisa, tapi harus rekomendasi atau seizin pemegang aset, pemegang APL. Bisa dijaminkan tidak? Bisa, tetapi juga harus ada rekomendasi atau seizin pemegang aset. Dan di situ ada jangka waktu. Misalnya kalau HGB di atas APL ya 30 tahun diberikan kepada masyarakat. Saya kira itu. Jadi kalau PTSL di Kota Semarang dari tahun ke tahun saya kira tetap memenuhi target, dan yang terutama memang adalah aset pemerintah. Mudah-mudahan ini sudah selesai semua, nggih, Pak. Memang ada 1-2 yang ketinggalan, mungkin nanti akan kita selesaikan di 2024 melalui mekanisme bisa mungkin rutin, bisa melalui sertifikasi PMN, bisa juga mungkin yang kerjasama dengan Kementerian Agama.
Saya kira itu. Oke Bapak, berarti udah mulai terastasi semua nih ya Pak ya, tinggal dikit-dikit lagi seperti yang Bapak bilang tadi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak, semoga selesai di 2024 ini ya Bapak ya. Dari Bapak Warto sendiri gimana nih Bapak? Ya, terima kasih Mas Dimas dengan pemirsa semuanya. Pada prinsipnya memang kita untuk tahun 23 ini di Kota Semarang kita harus pertama berterima kasih kepada Pemkot dulu bahwa di tahun 21, 22, 23 mendapatkan hibah dana dari Pemkot dalam rangka sertifikasi tanah PTSL. Pertama itu. Yang kedua juga dari APBN untuk tahun 23 ini juga ada kegiatan yang sifatnya program strategis, yaitu namanya Lintor. Objeknya adalah berkaitan dengan masyarakat yang notabene masyarakat ekonomi ke bawah atau UKM yang nanti dikerjasamakan dengan Perindakop, yaitu koperasi lah istilahnya itu. Dan juga ada sertifikasi yang Lintor itu lintas sektor itu wakaf, yang notabene untuk sertifikasi masjid atau ke bidang keagamaan. Yang berkaitan dengan PTSL ini pada prinsipnya di Kota Semarang tahun ini seperti sampaikan Pak Kakan maupun Pak Imam adalah menyelesaikan sisa-sisa yang belum terselesaikan. Tapi yang jadi permasalahan di Kota Semarang adalah kita harus cermat dan hati-hati karena tinggal sisa-sisa ini yang dikatakan Pak Imam tadi, dari hijau kecut pahit lagi. Harus kita cermati, tapi intinya kegiatan-kegiatan PTSL dapat terlaksanakan. Mudah-mudahan sisa yang harus sekitar 6.000 ini pada akhir tahunnya dapat diselesaikan, sehingga permasalahan-permasalahan di Kota Semarang berkaitan tanah yang belum terdaftar dapat terakomodir, dapat terselesaikan. Yang berharap database-nya adalah final, intinya itu nanti, sehingga berkaitan dengan selanjutnya terhadap sisa yang belum terlaksana di tahun 23 ini, ya mungkin di tahun depannya bisa menggunakan jalur rutin atau jalur yang program-program yang dilayani oleh APBN seperti selanjutnya. Itu kata kuncinya itu. Terima kasih. Oke Bapak. Nah Bapak, kita beralih ke lapangan nih Pak. Sering sekali kita jumpai di lapangan itu masih ada mungkin yang sengketa atas hak tanah gitu Pak. Ada klaim atas aset pemerintah ataupun atas aset orang lain gitu Pak. Nah Dimas pengen tahu nih Pak, di tahun 2023 ini gimana Pak di Kota Semarang sendiri? Apakah menemui hal-hal yang seperti itu, dan solusinya dari BPN sendiri bagaimana Pak? Dan untuk kedepannya seperti apa nanti Pak terkait hal ini Pak? Terima kasih Mas Dimas ya. Siap Bapak. Semua. Jadi di depan sudah saya katakan tadi tentang masalah sengketa perkara tadi. Jadi memang salah satu yang mendominasi juga itu. Artinya ada tumpang tindih sertifikat, kemudian penguasaan aset oleh masyarakat itu ya. Nah itu memang solusinya ya pertama sesuai dengan regulasi. Ya pertama kita mediasi, tadi sudah disampaikan di mediasi, kemudian setelah mediasi, kemudian kalau memang sepakat berarti selesai di mediasi. Tapi kalau memang tidak sepakat berarti nanti ke jalur hukum, artinya di peradilan. Kemudian untuk terkait dengan tadi masyarakat yang menempati aset tadi, nanti ini sudah ada program juga dalam rangka ini nanti bahwa untuk aset disertifikatkan HPL, hak pengelolaan atas nama instansi. Kemudian setelah itu kemudian dikerjasamakan dengan masyarakat yang menguasai tadi. Kemudian untuk masyarakat diterbitkanlah HGB di atas HPL, sehingga dengan prinsip ini bahwa aset pemerintah tidak beralih atau tidak hilang, gitu kan. Kemudian masyarakat yang menempati di situ bisa mendapatkan hak atas tanah walaupun di atas hak DL atau hak lain, hak di atas kan. Jadi solusinya itu sudah. Oke Bapak. Nah ini Bapak terkait layanan dari elektronik ini ya Pak. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang difabel mungkin Pak, yang mungkin ada kekurangan khusus? Apakah selama ini dari BPN sendiri juga memfasilitasi teman-teman yang difabel mungkin Bapak? Ya sebenarnya kita sudah ada upaya itu. Tapi mungkin Bapak, oke. Kita kembali ke Bapak Imam nih Pak. Gimana Pak? Apakah di teman-teman difabel juga mendapatkan fasilitas yang sama ini Bapak? Baik. Sebelum saya jawab itu mungkin saya tarik ke belakang dulu ya.
Jadi tadi terkait layanan elektronik, loh. Sekarang elektronik semuanya sudah online dari luar. Lah bagaimana kalau orang yang nggak melek IT, Betul, yang Pak. nggak paham teknologi, Betul. terus kemudian di sisi lain yang difabel segala macam. Jadi untuk pelayanan elektronik itu basis datanya itu memang harus kuat. Pertama yang harus kita benahi adalah basis data. Sehingga tadi dikaitkan dengan bagaimana dengan sengketa. Ya karena memang data-data di masa lalu itu yang kurang sempurna. Nah, kita coba yang data-data masa lalu kurang sempurna itu kita validasi. Ya kan? Ya, validasi itu ada dua, validasi tekstual sama spasial. Nah, tekstual itu apa? Jadi data yang ada di masyarakat, yang ada di sertifikat itu ya harus sama persis dengan data yang ada di sistem kami, baik nama pemegang haknya, tanggal lahirnya, ini masih ada royanya, masih ada hak tanggungannya, sudah diroya atau belum, sudah beralih atau belum, ini data tekstualnya. Kalau spasialnya, spasial itu adalah letak objeknya. Jadi sertifikat itu harus terpetakan, harus landing di peta kita. Itu jadi data itu harus kita benahi sehingga pelayanan yang tadi endingnya di pelayanan elektronik itu akan menjadi mudah dan tidak beresiko. Kemudian di sistem juga tidak menimbulkan bahasanya error gitu ya. Seperti itu. Nah, terus tadi disambungkan bagaimana dengan di people, orang yang nggak mungkin paham IT dan lain-lain. Jadi di PPN sendiri satu untuk pelayanan khusus difabel tentunya kita sudah punya loket sendiri, ada loket yang khusus untuk difabel sudah kita tempatkan. Tetapi sesungguhnya loket yang ada di PPN yang ada di kantor pertanahan Kota Semarang itu semuanya adalah karpet merah, semuanya adalah prioritas. Kenapa kita sebut prioritas? Karena orang yang mengurus sesuatu berkaitan dengan petanaan itu kalau yang pakai kuasa itu harus elektronik, nggak boleh dia datang ke loket. Loket adalah loket khusus, kita gelar karpet merah untuk pemohon langsung. Jadi yang datang ke loket, yang datang ke PPN mestinya adalah orang yang punya kepentingan langsung dan dia pemohon langsung, ada hubungan hukumnya dengan tanah. Dan bahkan loket yang seperti itu apakah kita hanya buka pada jam-jam kerja? Tidak, karena kita punya yang namanya pelayanan akhir pekan. Jadi di hari Sabtu pun kita itu melayani masyarakat khusus untuk pemohon langsung yang tidak pakai kuasa, ya. Nah, harusnya itu sampai Minggu juga. Nah, kalau sampai Minggu itu kantor pertanahan Kota Semarang tidak bisa, karena di depan kantor pertanahan Kota Semarang di Jalan Ki Mangunjarkoro itu kalau hari Minggu itu adalah untuk Car Free Day, sehingga Car Free Day ya, Pak ya. Tetapi untuk layanan akhir pekan khusus untuk pengguna langsung, untuk difabel, disabilitas itu pemohon langsung ya kita gelar karpet merah di hari Sabtu atau hari yang lain, tetapi tetap datang sendiri. Jadi itu yang kita lakukan. Dan jangan lupa kita itu juga punya kantor layanan yang tidak hanya di kantor pertanahan Kota Semarang, tidak di Kelurahan. Tapi kita punya layanan misalnya di Gunung Pati. Kita mendekatkan teorinya bahwa pelayanan itu harus mendekat kepada masyarakat, bukan masyarakat yang mendekat ke pusat layanan, tapi pusat layanannya yang harus digeser kepada masyarakat, sehingga untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Gunung Pati mungkin bisa datang ke kantor pertanahan, tetapi ya bukan cabang tapi kantor yang ada di sana. Sudah ada 3 tempat nih, Pak. Kemudian juga kita ada mall pelayanan publik yang terintegrasi, tergabung dengan pelayanan yang lain di pemerintah kota. Saya kira itu. Oke, kita beralih ke Pak Warto nih, Pak. Mungkin dari Bapak ada tambahan nih, Bapak. Terima kasih Mas Dimas. Jadi intinya gini, memang kaitan dengan layanan yang difabel di kantor BPN yang layanan secara langsung difabel dijadikan prioritas. Itu di setiap hari kerja pun kita hari kerja pun hari akhir pekan difabel menjadi prioritas utama. Tapi seperti yang Pak Iwan tadi, bahwa prinsipnya pelayanan kita adalah
harus difasilitasi. Tapi kita tidak bisa memberikan yang sepotong-sepotong, tapi prinsipnya semua dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar waktu yang ada, standar biaya, standar persyaratan, terpenuhi kita proses dengan SOP-nya, standar masuk semuanya, sehingga dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin, termasuk pelayanan akhir pekan, kegiatan-kegiatan lain. Tapi nanti juga kedepannya yang sampaikan tadi bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, dengan layanan elektronik harus mau IT, tidak bisa disampingkan, itu wajib itu nantinya ke depannya. Terima kasih Mas. Oke. Jadi tambahkan sedikit. Iya, kalau Pak. pemohon langsung itu bagaimana? Kan sekarang harus di-upload. Itu tugas kami. Oh, Jadi kami semua dokumen silahkan yang pemohon langsung, yang difabel juga tadi kan bawa dokumen. bawa Bapak. Bawa dokumen fisik ya. Nanti di kantor pertanahan ini kita scan-kan. Tetap kita scan, kita upload. Jadi petugas kami yang akan bantu nge-scan dan upload. Tapi kalau dikuasakan, ya katakanlah melalui PPAT misalnya, itu kewajibannya PPAT yang nge-scan dan upload. Saya kira itu. Berarti bisa dikatakan Mbak sangat ramah sekali ya Pak untuk develop, karena dari teman-teman dari Bapak dan teman-teman BPN pun memfasilitasi ya Pak ya, untuk teman-teman yang difabel. Nah nih Pak, ada pertanyaan biar pemirsa MTV juga tahu nih Pak, gimana sih Pak tipsnya nih terkhusus untuk masyarakat di Kota Semarang, bagaimana cara supaya menghindari atau tidak terjadi tuh sengketa tanah tuh gimana nih Pak? Tips dari Bapak mungkin, atau nanti biar tanah kita tuh nggak diklaim sama orang lain gitu Pak. Mungkin dari Bapak ada tips khusus nih Pak untuk masyarakat di Kota Semarang. Kalau saya memberikan ini bagi masyarakat sekalian, jadi tipsnya itu pertama harus menguasai. Nah, menguasai langsung. Artinya apa? Artinya kalau masyarakat punya sertifikat, itu tolong, itu apa? Kewajiban pemegang hak itu dilaksanakan. Apa kewajiban pemegang hak atau kewajiban yang memiliki sertifikat? Nah, itu adalah pertama apa? Pertama, jadi memelihara tanahnya, gitu kan? Menguasai tanahnya secara langsung. Kemudian apa? Kalau pertanian menambah kesuburan. Kemudian apa? Diingat betul ini bahwa harus beri tanda batas. Tanda batasnya harus dipelihara. Itu. Sehingga apa? Sehingga nanti pihak lain itu tidak akan bisa masuk gitu. Jadi ini tipsnya itu yang tip yang harus dilakukan atau oleh pemegang sertifikat. Dan tips yang lain mungkin nanti Pak Imam dan Pak Warto. Oke, nah tips dari Pak Sigi nih teman-teman, kalau di perbatasan tanah itu dikasih tanda ya Pak, dan dijaga dan dirawat juga. Oke, mungkin dari Pak Warto dulu deh. Dari tadi kan Pak Imam Pak Sigi, sekarang dari Pak Warto dulu Bapak. Oke, terima kasih. Apa tipsnya Bapak? Dengan tip-tip masyarakat supaya sertifikatnya aman. Yang pertama, wajib tanda batas. Artinya pemegang hak itu wajib memasang tanda batas dan memeliharanya. Pertama itu. Yang kedua, wajib menguasai. Yang ketiganya wajib memelihara, dan keempatnya wajib memanfaatkan atau menggunakan. Sehingga pada prinsipnya bahwa dia memiliki, menguasai dan menggunakan, prinsipnya itu. Sehingga secara fisik, secara status dia benar-benar memiliki dan menguasai serta memahami terhadap substansi objek dan subjek yang dimiliki oleh pemohon itu, sehingga tidak dari situ dapat menghindari potensi yang akan muncul masalah ke objeknya, karena secara fisik, secara substansi hukumnya, pelaksanaan pemeliharaannya semua dipelihara. Prinsipnya itu Mas. Oke. Sekarang kita baru ini Pak Sigi. Ke Pak Imam, maaf. Kita ke Pak Imam nih Bapak. Silakan Pak, gimana tipsnya untuk masyarakat dan sobat MTV di rumah ini Bapak? Ini kan nanti kan masalah ini elektronik. jadi baik ini Mas Dimas. Tadi yang disampaikan Pak Kakan, Pak Warto itu benar. Yang pertama bahwa kalau kita ini kita tidak survei ya. Kalau kita amati selama ini, tadi munculnya perkara itu sebagian besar memang dia tidak menguasai secara fisik. Saya nggak tahu kenapa tidak dikuasai secara fisik. Mungkin saking banyaknya tanahnya barangkali gitu kan. Iya, Jadi, tapi jangan diartikan bahwa menguasai secara fisik itu ya karena mungkin saking banyaknya dia ngopeni tadi menambah kesuburan dan lain-lain. Tidak diartikan seperti itu. Tetapi menguasai secara fisik yang dimaksud tadi adalah tadi, yuk dipelihara, batasnya dirawat. Syukur-syukur kalau misalnya tanah kosong itu ditembok, misalnya gitu ya. Kemudian kalau tanah pertanian ya, kalau dia nggak mampu nggarap mungkin ya
bisa nyuruh saya lah ya, kerjakan gitu ya, untuk jadi petani nanti setelah jam kerja gitu ya. Paling tidak setidaknya itu yang pertama. Yang kedua, teliti sebelum membeli ya. Prinsip teliti sebelum membeli itu penting. Jangan sampai kita itu membeli tanah hanya membeli kertas. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa sertifikat itu ya jangan lupa apakah sertifikat itu kan ada di masyarakat, tetapi yang ada di kita data namanya buku tanah itu harus sama persis. Nah, sehingga wajib hukumnya untuk teliti sebelum membeli adalah melakukan pengecekan. Jadi sertifikat itu harus dicek ke kantor pertanahan. Wong pengecekan sekarang kan sudah online, sudah bisa 1 hari. Bagaimana tanah itu sertifikat itu? Ada catatan-catatan tidak, ada blokir tidak, ada permasalahan dengan orang lain tidak. Itu teliti sebelum. Nah, kemudian apakah sertifikat yang ada di masyarakat itu sudah tervalidasi semua tadi? Ternyata belum. Sehingga penting bagi masyarakat, para pemirsa MTV yang punya sertifikat nih, yang punya sertifikat, lakukan validasi. Nah, validasi itu sudah bisa dilakukan secara elektronik melalui sistem, tapi juga bisa datang ke kantor pertanahan untuk melakukan validasi di loket dan sudah dilayani. Berapa sih biaya validasi? Biaya validasi itu gratis. Gratis ya, gratis Pak ya. Jadi silakan sertifikat yang ada di Bapak Ibu semuanya, terutama di sertifikat yang lama ya. Karena kita tahu sendiri bahwa sertifikat itu diterbitkan ya sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Nah, yang tahun 60 mungkin sampai tahun 90-an itulah mungkin yang perlu dilakukan validasi. Validasi dicocokkan, datanya sudah terplotting apa belum, sudah terpetakan apa belum. Jangan-jangan, nah itulah tadi tipnya untuk agar kita tidak terhindar dari sengketa. Saya kira tambahnya itu. Nah, gitu ya Sobat IMTV di rumah, udah jelas. Yang pertama teman-teman harus kasih batas dulu dan dijaga ya Pak ya. Kemudian yang kedua teman-teman teliti sebelum membeli ya Pak ya. Kemudian lakukan validasi dan biaya validasi pun gratis ya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan khusus nih Pak untuk Bapak Sigit selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang nih Pak. Bapak ada saran nggak sih Pak bagi masyarakat Kota Semarang yang akan mengurus sertifikat seperti apa Pak? Nah, sarannya begini, jadi pemirsa MTV sekalian, jadi sebelum mengurus sertifikat itu pertama tadi harus fisiknya harus dikuasai, dipasang tanda batas, kemudian tetangga sebelahnya juga tahu batasnya di situ dan disetujui. Kemudian yang kedua, siapkan surat-suratnya, apa yang ada surat-surat yang dia pegang, apa yang ada dalam rangka nanti ngurus itu ya dipersiapkan. Kemudian ke kantor pertanahan untuk dilakukan sertifikasi. Tetapi kalau memang itu belum sertifikat, sebenarnya kita ada program yang PTSL tadi, bisa lewat PTSL gitu. Tapi kalau memang sudah akhir tahun tidak bisa lewat PTSL ya nanti datang ke kantor pertanahan. Yang penting surat-suratnya itu lengkap, itu ke kantor pertanahan nanti akan kita proses. Nah gitu teman-teman, itu surat-suratnya lengkap ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir, tapi saya mau mulai dari Pak Warto dulu, boleh ya Pak ya? Nah Bapak, apa sih Pak harapan Bapak terkait konflik-konflik agraria itu, apa sih harapan Bapak untuk kedepannya Bapak? Konflik agraria. Jadi prinsipnya gini, kita berharap ke depan berkaitan dengan konflik-konflik ya minimal dikurangi. Nah, syukur-syukur bisa dapat terselesaikan semua. Kita berharap ke depannya konflik tidak ada, dengan potensi-potensi yang dengan basis data, dengan kesadaran masyarakat, dengan policy pimpinan, dengan kebijakan dari institusi, semua dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Kita berharap konflik tidak ada, tapi minimal dikurangi, karena tidak mungkin jika tanah di Indonesia ini tidak ada konflik, tidak mungkin, pasti ada. Betul, tapi Pak. minimal kita bisa mengurangi, syukur-syukur bisa signifikan, harapannya itu, sehingga masyarakat yang menempati tanah, yang memiliki tanah itu bisa nyaman, aman, baik itu dari generasi 1 sampai generasi berikutnya. Artinya sampai kapanpun secara substansinya dia itu misalnya aman dan juga tidak muncul konflik, harapannya itu. Karena konflik itu muncul apabila yang pertama itu biasanya dimulai dari
perasaan bahwa itu saya belum punya kepentingan, munculnya itu dulu. Yang kedua gampang itu nanti. Yang ketiganya nggak tahu lah, nah, itu maksudnya itu munculnya konflik. Nah itu berharap masyarakat juga pada semuanya berharap menyadari hal itu, bahwa tanah itu wajib untuk disertifikatkan atau status tanahnya wajib dimiliki, sehingga dia bisa secara substansi menguasai, memiliki, memahami, dan haknya itu benar-benar mendapatkan kepastian haknya. Sebaik itu baik dari kepastian hak, kepastian hukum, kepastian subjek, kepastian objeknya, itu yang diharapkan di depannya. Sehingga konflik berharap dapat berkurang ini. Terima kasih, Mas. Oke Bapak, itu dari harapan dari Pak Warto nih. Dari Bapak Imam, gimana nih Pak harapan Bapak? Kalau harapan saya, sebelum saya menjawab, mungkin saya meluruskan istilahnya dulu ya. Kalau konflik tadi ada sengketa, ada perkara, ada konflik. Sebenarnya kalau bicara di Kota Semarang belum ada konflik ya Pak ya. Belum. Yang ada itu sengketa dan perkara. Jadi sengketa itu ya para pihak. Kalau perkara itu berarti sudah masuk ranah pengadilan. Kalau konflik itu yang menimbulkan keresahan kepada masyarakat, sehingga tadi mungkin lebih tepatnya agar tidak terjadi sengketa itu gimana sih? Itu ada dua sebetulnya kewajibannya. Yang pertama adalah dari pihak pemegang hak, pemilik tanah atau pemegang sertifikat, ya, lakukanlah validasi tadi, mungkin perlu dicek sertifikatnya. Yang kedua, pelihara tanahnya, kemudian pasang tanda batas. Itu adalah menghilangkan atau mengurangi permasalahan sengketa tadi. Itu kewajiban masyarakat. Nah, kewajiban BPN itu seperti apa sebetulnya? Nah, BPN juga punya kewajiban. Sebenarnya ini cita-citanya Pak Kakan juga terkait dengan kelurahan lengkap. Jadi Pak Kakan atau kita semuanya ini sesuai dengan tugasnya, bahwa dalam satu kelurahan itu nanti harus sudah terdaftar semua, harus terpetakan semuanya. Sehingga kalau kita lakukan semua diukur, kita petakan, nanti akan terlihat. Kita itu punya data gitu ya, punya data mana bidang-bidang tanah yang terindikasi tadi. Mungkin ada sengketa, mungkin ada perkara, mungkin yang terindikasi overlap, terindikasi tumpang tindih. Kalau kita sudah punya data itu, sudah terpetakan semuanya, baru kita melangkah berikutnya. Yang seperti ini mungkin upaya yang kita lakukan apa? Kan seperti itu. Mungkin memanggil para pihak. Jangan-jangan ini tumpang tindihnya, sengketanya hanya di sistem, di masyarakat, di lapangan tidak. Atau mungkin ini benar-benar terjadi, iya kan? Memang di lapangannya tumpang tindih. Langkah berikutnya mungkin kalau sudah punya data itu, tumpang tindih, baru kita panggil para pihak untuk dimediasi. Nah, kalau ini tidak selesai, ya tadi masuklah ke perkara, berarti ke lembaga peradilan. Tetapi prinsipnya adalah bahwa kewajiban mengurangi perkara atau sengketa tadi ya ada di masyarakat maupun di BPN sendiri. Saya kira itu. Oke, dari Bapak Warto sudah, Pak Imam sudah, sekarang pasti gini Pak, selaku kepala, apa sih Pak harapan Bapak untuk masyarakat khususnya di Kota Semarang ini Bapak? Harapannya ya memang ke depan itu perkara sengketa itu kalau perlu tidak ada. Dengan jalan apa? Dengan jalan tadi bahwa kewajiban masyarakat tadi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak itu dilaksanakan. Kemudian kewajiban kantor pertanahan tadi sudah disampaikan Pak Imam, tadi kita akan memvalidasi data yang akan kalau sekarang sudah data yang namanya data ya database digital. Nah itu kalau nanti itu sudah terwujud, artinya masyarakat juga sudah melaksanakan kewajibannya, kantor pertanahan bisa memvalidasi data-data seluruh data bidang tanah di Kota Semarang. Ini insya Allah nanti itu ya sekitar perkara itu bisa minimal, bahkan nanti kalau sudah validasi semua sudah tidak ada lagi. Harapan kami. Oke Bapak, harapannya udah disampaikan semua ya Pak ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Pak dari pertemuan kita kali ini. Tapi sebelumnya Dimas mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah membagikan ilmu dan
inspirasi mungkin bagi masyarakat khususnya di kota Semarang Bapak. Akhirnya saya Dimas Khairullah dan teman-temanku yang bertugas di IMTV pamit undur diri, sampai jumpa di podcast on TV episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.